Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mr. Yoga Learning English. Kali ini kita akan mempelajari materi reduce clause. Apa sih reduce clause itu? Oke, reduce clause. Dalam sebuah kalimat itu ada klausa. Ada satu kalimat terdiri dari satu klausa. Ada yang dua klausa. Dua-duanya bisa jadi klausa utama, main clause. Ada juga yang salah satunya klausa utama, yang satunya lagi klausa anak kalimat gitu. Nah, reduce clause. Nanti klausa itu akan kita persingkat gitu. Jadi bentuk klausa yang panjang nanti akan kita persingkat. Ada beberapa kata yang dihilangkan dan ada beberapa yang ditambahkan supaya klausa itu bisa lebih singkat. Itulah yang kita sebut dengan reduce clause. Kita cek ke halaman selanjutnya. Ya, di sini ada suatu kalimat. The woman who is looking at the window is our teacher. Ini satu kalimat, tapi dalam kalimat ini ada beberapa klausa. Ada klausa yang pertama, the woman is our teacher. Kita namakan independent clause. Klausa yang kedua, who is looking at the window. Itu kita namakan dengan dependent clause. Kenapa klausa ini kita sebut dengan independent clause? Karena klausa ini bisa berdiri sendiri sebenarnya, tanpa dependent clause. Ya. The woman is our teacher. Perempuan itu adalah guru kita, guru kami. Sudah, suatu kalimat bisa berdiri kan? Sedangkan kalimat dependent clause, who is looking at the windows, yang sedang menatap ke jendela. Kalau kita membuat kalimat, isinya hanya yang sedang menatap keluar jendela. Kalimat tersebut tidak bisa kita pahami, kita tidak bisa kita mengerti. Maka dari itu, kalimat tersebut butuh kalimat lain supaya bisa dipahami. Maka dari itu, kalimat tersebut disebut dependent clause karena dependent. Dia bergantung kepada kalimat klausa utama gitu. Selanjutnya, the letter which was written yesterday arrived this morning. Kira-kira mana klausanya? Mana independent clause dan dependent clause-nya? Betul ya. Which was written yesterday. Itu dependent clause. Independentnya, the letter arrived this morning. The letter which was written yesterday arrived this morning. Gitu. How about this? How about this one? I don't understand the article which appears on Jokowi's Twitter page. Yeah, I don't understand the article. Sudah. Itu cukup untuk menjadi sebuah kalimat untuk dipahami. I don't understand the article. Itu sudah cukup ya untuk bisa menjadi suatu kalimat. Maka dari itu, hal tersebut kita sebut dengan independent clause, kalimat klausa yang bisa berdiri sendiri. Kemudian selanjutnya, dependentnya yang ini, which appears on Jokowi's Twitter page, yang muncul di Twitter Pak Jokowi. Yang muncul itu apa? Artikel. Ya, independent clause-nya itu menjelaskan artikel. Gitu. Dependent clause-nya menjelaskan artikel tersebut. I don't understand the article which appears on Jokowi's Twitter page. Artikel yang mana? Yang itu yang muncul di Twitter Pak Jokowi. Sama ini juga ya. Which was written yesterday ini menjelaskan the letter. Surat datang tadi pagi. Surat yang mana? Which was written yesterday. Yang ditulis kemarin. Ini juga sama. The woman is our teacher. The woman yang seperti apa? Who is looking at the window. Perempuan yang sedang menatap ke jendela ya. Jadi klausa ini kita sebut dengan adjective clause, yaitu klausa yang sifatnya seperti adjektif, kata sifat yang menjelaskan noun atau subjek. Kalimat terakhir. The man who has loved you since you were in college is me.
Yang mana independent clause dan dependent clause-nya? Ya, ini dependent clause. The man is me is independent clause gitu ya. Jadi ada dua klausa dalam suatu kalimat. Nah, kita kembali lagi ke menu utama kita, yaitu reduce clause. Klausa yang disingkat, dipersingkat. Ya. Klausa yang tadinya panjang dipersingkat bisa menjadi lebih pendek bentuknya. Klausa seperti apa? Yaitu jenis klausa independen, klausa yang tidak bisa berdiri sendiri. Yaitu yang ini. The woman who is waving to us is the tour guide. Ya, yang kita reduce itu adalah kalimat atau klausa dependentnya, klausa yang tidak bisa berdiri, klausa yang di depannya didahului oleh who dan sebagainya. Who itu di sini sebagai conjunction, kata hubung. The woman who is waving. Bagaimana dipersingkatnya? Yaitu ada beberapa kata yang dihilangkan, yaitu who kita hilangkan, is juga kita hilangkan. Jadinya the woman waving to us is the tour guide. Begitu juga dengan kalimat selanjutnya. The letter which was written last week arrived today. Mana yang disingkat, mana yang dihilangkan, yaitu which dan was. Jadi kata hubungnya conjunction ya. Dan to be. To be-nya itu dihilangkan. Ya. Selanjutnya, the pitcher that is on the table is full of iced tea. Kita singkat menjadi that-nya kita hilangkan, is-nya kita hilangkan. The pitcher on the table is full of iced tea. Selanjutnya, I don't understand the article which appears in today's paper. Which-nya kita hilangkan. Kemudian di sini karena tidak ada to be ya sudah biarkan saja. Appears kita rubah menjadi verb ing. Gitu ya, ingat ya. Anak-anak, Bapak Ibu. Conjunction hilangkan, verb kita rubah menjadi verb ing. Conjunction plus verb ing. Nah, ini simpelnya untuk memperpendek klausa. Reduce clause itu intinya conjunction-nya bukan conjunction plus verb ing ya, bukan. Maaf, sorry. Maksudnya conjunction-nya hilang. Kita rubah menjadi verb ing saja. Bukan conjunction plus verb ing, bukan. Maaf, salah ya. I don't understand the article appearing in today's paper. Oke, di sini ada contoh lagi. The White House, which is located in Washington, is the home of president. Yang mau kita hilangkan yang ini nih, klausa yang ini. Which is located. Which-nya kita hilangkan, is-nya kita hilangkan. Located in. Nah, ini kenapa verb 3? Tadi katanya harus verb ing. Nah, kalau dia kalimat pasif, kita pakai verb 3. Kalau kalimat aktif, kita pakai verb ing. Located ini aktif atau pasif? Pasif ya. The White House which is located, yang bertempat di Washington, bukan menempatkan tapi bertempat. Bertempat itu berarti maknanya pasif. Gitu ya. Kalau pasif pakai verb 3. The White House located in Washington is the home of president. Lalu bisa juga bentuk, ini ada bentuk pertama, ini ada bentuk kedua. Ini ada bentuk ketiga. Bisa juga berubah menjadi bentuk yang ketiga. Pindah ke depan klausanya. Klausanya pindah ke depan. Located in Washington, the White House is the home of president. Gitu ya, jadi ada 3 bentuk. Ini juga nih. The president who is now preparing to give speech is meeting with his advisors. Who dan to be kita hapus. Jadinya bentuk kedua.
The president now preparing to give speech. Nah, ini bisa juga berubah pindah ke depan. Jadi bentuk ketiga. Now preparing to give a speech, the president is. Nah, presidennya tetap ada di sini, gabung dia di belakang. Sampai sini jelas ya. Jadi ada 3 bentuk. Kita masuk ke soal yang pertama. Kita diminta untuk mengisi yang di depan. Kata kerjanya appear. Silakan Bapak Ibu jawab dulu. Kira-kira apa jawabannya ya? Silakan di-pause dulu. Oke, langsung kita bahas. Ini menggunakan kata appear, sebenarnya bentuk awalnya itu seperti ini. Ya, the witness who appeared on several different television program gave conflicting account of what had happened. Kemudian di-reduced, who-nya hilang, appear-nya menjadi verb ing. Dia berubah menjadi verb ing ya. Appear. Kita reduce who-nya, kita hilangkan. The witness appearing on the several TV program bla bla bla. Kita rubah lagi menjadi bentuk yang ketiga. Ini pindah ke depan. Appearing on several different television program, the witness gave conflicting account of what had happened. Jadi kalau kita pakai bentuk yang ketiga, maka itu akan sesuai dengan jawaban A, B, C atau D. Iya, yang sesuai berarti jawabannya yang C. Appearing on several different television program, the witness bla bla bla. Sampai sini paham ya anak-anak, Bapak Ibu? Oke, selanjutnya. Use reduce adverb clause. Ini sama aja ya. Intinya mereduce adverb. Kalau tadi kita pakai who dan sebagainya, di sini kita menggunakan although, kata hubungnya. Bisa when, gitu ya. Sama aja di sini juga. Although he is rather unwell, the speaker will take part in the seminar. He sebagai subjek kita hapus, to be-nya juga kita hapus. Although rather unwell, the speaker will take part in the seminar. Ini juga. When you are ready, you can begin your speech. You-nya hapus sebagai subjek, karena di sini sudah ada you ya, subjeknya. Ini juga he-nya ini ada udah the speaker ini udah sama, subjeknya sama gitu. To be-nya hapus. When ready, you can begin your speech. Gitu sama aja. Nah, ini juga. Although he feels rather sick, the speaker will bla bla bla. He-nya sebagai subjek kita hapus. Feels, kata kerja, verb, kita tambahkan menjadi verb ing. Although feeling rather sick. Ini juga ya. When you give your speech, berubah menjadi when giving your speech. You should speak loudly dan sebagainya. Gitu ya. Patokannya kita menggunakan verb ing. Gitu. Jelas sampai sini? Kita lanjut. Ada sebuah soal. Silakan dijawab Bapak Ibu. Oke, langsung kita bahas ya. When the finished report, you are free to leave. When finished with the report, you are free to leave. When. Jawabannya yang mana? Ini sudah gampang kelihatan ini jawabannya. When you are aduh ini tulisannya. When you are finished with the report, you are free to leave. Di reduce you dan R-nya hilang. When finished with the report, you are free to leave. Jawabannya yang
B. Selanjutnya, ada lagi nih, teori lagi nih. Di sini kita menggunakan once. Di sini keterangannya apabila kita menggunakan once tidak bisa diaplikasikan atau di-reduce menjadi sebuah kalimat aktif, harus dirubah menjadi kalimat pasif. Once you submit your thesis, you will graduate. Dirubah menjadi yang konteksnya pasif. Once submitted, ini kan pasif ya. Ketika dikumpulkan, your thesis will be reviewed. Tesis Anda akan dilihat, direview gitu. Jadi harus menggunakan pasif. Ingat, jadi once pasangannya dengan kalimat pasif. Selanjutnya, when bla bla bla. Kalimat yang sesungguhnya adalah seperti ini. When Canadian geese build nets during spring nesting season bla bla bla. Kita reduce, Canadian-nya kita hapus, Canadian geese-nya kita hapus, build-nya kita tambah verb ing jadi building. When building nest during nesting season, Canadian geese are fiercely territorial. Jadi jawabannya yang A. Gampang ya.